Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 6, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, 2, dan 3. Selanjutnya di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai sumber energi, variasi pola irama, mengidentifikasi mana kegiatannya lebih lama dan mana yang lebih singkat. Oke, anak-anak, di sini ada bacaan matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi, air dan udara. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan, makanan yang menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disebut PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Nomor 1, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Ya, yang pertama, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi, air dan udara adalah sumber energi. 3, tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. 4, makanan menghasilkan energi bagi tubuh. 5, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Nah, paragraf keberapakah yang terdapat informasi tentang sumber energi? Ya, paragraf pertama. 3. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Nah, yang pertama dapat menyembuhkan penyakit batuk. 2. Membuat tubuh sehat. 3. Menghangatkan badan jika dingin. Nah, yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Ya, dari proses fotosintesis yang dihasilkan adalah karbohidrat, oksigen, dan juga uap air. Nah, 5. Mengapa matahari disebut sumber energi terbesar di bumi? Ya, karena matahari dapat dijadikan atau diubah menjadi sumber energi lain seperti energi listrik, panas, dan bisa dijadikan menjadi panel surya. Nah, ceritakan kembali isi bacaan di atas, gunakan bahasamu sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya, matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ya, ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Ada lagu Matahari, ciptaan dari Nur Hasanah. Nah, perhatikan perbedaan yang dapat dirasakan saat menyanyikan lagu tersebut. Cermati lagu pada bait pertama dan bait kedua. Adakah perbedaan rasa saat menyanyikannya? Nah, jawabnya apa? Ya, ada. Ya, rasa suka, cita, dan syukur. Selanjutnya, bandingkan dengan bait ketiga. Adakah perbedaannya? Bait ketiga lagu di atas memiliki perbedaan irama dengan bait pertama dan kedua. Ya, jawabnya ya ada rasa riang dan gembira. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama.
Oke, perhatikan gambar berikut, beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama, beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Nah, anak bisa menuliskannya di buku paket masing-masing. Nah, kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Carilah contoh lainnya. Misalnya, kegiatan yang membutuhkan waktu lama seperti sekolah, bekerja, berenang, sampai memasak. Ada juga kegiatan yang membutuhkan waktu sebentar, misalnya melihat waktu atau jam berkedip, sampai dengan cuci muka. Di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai sumber energi menggunakan kalimat sendiri, kewajiban-kewajiban di rumah, menunjukkan perilaku, kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Nah, selanjutnya selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum, istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosa katanya berhubungan dengan sumber energi. Nah, setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Ayo susun huruf-huruf berikut menjadi kata. Contohnya, ya, Haamitra. Ya, menjadi kata matahari. Selanjutnya, oke, anak-anak bisa menuliskannya nomor 1 sampai 5 di buku paketnya masing-masing. Dan sekarang buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Contohnya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Oke, kata-kata yang lain, misalnya air dan udara adalah sumber energi. 2, matahari menghasilkan energi cahaya. 3, matahari dapat membantu fotosintesis pada tumbuhan. 4, matahari sumber energi panas. 5, tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Oke, Siti dan teman-temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga termasuk sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Oke, tidak di semua tempat bersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat ada orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan mengamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan ya. Maka masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Oke, bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi? Nah, ini adalah contoh 5 cara untuk menghemat energi. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan transportasi umum, mematikan televisi bila tidak ditonton, mematikan kipas angin, selanjutnya mematikan lampu saat siang hari. Ada juga yang terakhir, mematikan kompor bila tidak digunakan. Nah, tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air, beri tanda centang untuk gambar yang tepat, beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Nah, contohnya seperti ini. Oke, tugas di rumah. Yang pertama, nyanyikan lagu Matahari dengan iringan alat musik ritmis yang kalian punya ya. Yang kedua, tuliskan nama bulan, minggu, dan hari tahun 2021 dalam bentuk tabel. Pembelajaran ketiga, kita akan belajar menceritakan kembali secara tertulis tentang sumber energi, menentukan satuan waktu. 3, menunjukkan variasi pola irama pada lagu. Oke, di sini ada bacaan, menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Oke, setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Oke, makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan.
Karena itu kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Oke, selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum kita membutuhkan air bersih, namun saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Oke, air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak dapat kita tidak boleh memberikan kepentingan sendiri-sendiri. Kita harus memberikan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Oke, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Misalnya yang pertama merawat, memelihara tanam-tanaman, melakukan penghijauan atau rebioisasi, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, menggunakan air secukupnya saja. Oke, yang pertama ada soal mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman. Ya, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa makanan dan minuman, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Dua, apa gunanya air bagi tubuh? Nah, di sini gunanya ada sampai 6 ya, sebagai media detoksifikasi, sebagai pembentuk sel, sebagai media transportasi, sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pelarut dalam reaksi kimia, sebagai pelumas dan bantalan. Oke, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Ya, karena banyak daerah yang mengalami kekurangan air bersih dikarenakan beberapa faktor, diantaranya polusi air, populasi yang tinggi atau manusianya lebih banyak, ya, penggunaan air yang berlebihan, ataupun karena pertanian. 4. Mengapa kita harus melestarikan sumber air, sumber energi? Ya, kita harus melestarikan sumber energi karena ya menjaga sumber daya alam tak diperbarui, mengurangi polusi, menghemat uang, dan mengurangi pengeluaran. Yang kelima, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Mematikan air jika tidak digunakan, tidak mandi dengan berendam ya. Yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. 4. Mencuci mobil apabila sangat diperlukan dan mencuci pakaian sekaligus tidak sendiri-sendiri. Berikut ini adalah macam-macam satuan waktu ya. Satuan waktu ada apa saja anak-anak? Ada tahun, ada bulan, ada minggu, hari, jam, menit, dan detik. Ini kita hanya akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Tentang jam, menit, dan detik akan dipelajari di kemudian hari. Ya, di sini 1 tahun sama dengan ada 12 bulan. 1 bulan terdiri atas 28 sampai 31 hari. Nah, ini adalah nama-nama bulan. Mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan ada jumlah harinya juga. Nah, khususnya bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlahnya harinya ada 29 hari. Nah, banyak hari dari Minggu sampai dengan Sabtu ada 7 hari. Berarti satu minggu itu ada 7 hari. 7 hari itu disebut seminggu atau 1 minggu. 1 bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah dari hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan itu sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti 1 bulan itu ada 4 minggu lebih 3 hari. Nah, setelah memahami penjelasan di atas, lengkapi tabel berikut ini. Oke, 1 tahun ada berapa anak-anak? 12 bulan. Kalau 2 tahun ada 24 bulan. Kalau 3 tahun ada 36 bulan. 4 tahun ada 48 bulan. Kalau 5 tahun ada 60 bulan. Selanjutnya 1 minggu. 1 minggu ada 7 hari. Kalau 2 minggu ada 14 hari. Dari perkalian 2 dikali 7 hari. Berarti ada 14 hari. Selanjutnya 3 minggu ada 21 hari. 4 minggu ada 28 hari. Dan 5 minggu ada 35 hari.
Perhatikan tabel pada halaman 26, kemudian lengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini ada nama bulan Agustus, jumlah minggu dan harinya. Ada 4 minggu 3 hari. Januari 4 minggu 3 hari. September 4 minggu 2 hari. Maret 4 minggu 3 hari. November 4 minggu 2 hari. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari alat musik ritmis anak-anak. Apa itu alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur tempo lagu atau hanya dimainkan sebagai pengiring irama. Umumnya alat ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, meski begitu ada beberapa alat musik ritmis yang dimainkan dengan cara digesek atau digoyangkan. Beberapa macam contohnya, misalnya alat musik ritmis adalah seperti drum, maracas, simbal, tamborin, timpani, triangle, konga, hingga kepada gendang, rebana, tifa, serta kastanyet. Adalah beberapa macam bentuk contoh dari alat musik ritmis. Ada maracas, ada tamborin, kastanyet, rebana, dan juga simbal, triangle, gendang, tifa, ada konga, yang terakhir ada timpani.